Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, khusus buat Anda, para fisioterapis, soal gerakan manusia. Kelihatannya simple ya, Mhm. tapi di baliknya, wah rumit banget itu. Kerja sama otak, saraf, sama otot. Nah, kita ada beberapa sumber menarik di sini, ada janda, kinesiologi klinis, bobat, terus riset motor kontrol yang baru-baru. Betul. Mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Ya, Tujuannya apa? Ya, ambil intisari yang paling relevan lah buat praktek Anda sehari-hari. tepat sekali. Kita akan lihat nih gimana ketidakseimbangan otot itu seringkali bukan cuma masalah kekuatan aja gitu, tapi akarnya bisa jadi ada di sistem saraf pusat, di persepsi. Oh, jadi di otaknya ya? Iya, bisa jadi. Kita juga bakal singgung soal plastisitas otak loh, kemampuan otak buat adaptasi itu, dan gimana ini ngaruh ke rehabilitasi. Kita coba sambung-sambungin deh titik-titik dari berbagai sumber ini, biar dapet gambaran yang lebih utuh. Oke, siap. Kita mulai dari jumper dulu kali ya. Sering banget kan kita lihat pasien, otot satu kencang, pasangannya malah lemes. Pola khas itu. Nah, jumper bilang ini tuh bukan semata-mata masalah di ototnya, tapi seringnya respons dari sistem saraf pusat. Mungkin gara-gara nyeri atau input proprioseptifnya berubah. Ada polanya kan? Kayak otot postural yang tonik itu cenderung jadi kenceng. Betul. Terus otot gerak yang fasik malah cenderung lemes atau terinhibisi gitu. Nah ini nih yang menarik dari janda. Dia tuh nekenin banget buat ngatasin otot yang kenceng dulu. Yang hipertonik itu. Sebelum kita coba kuatin lawannya yang kelihatan lemah atau terinhibisi. Logikanya, gimana ya? Otot yang kenceng ini, ambang rangsangnya kan lebih rendah. Jadi dia kayak nyuri aktivasi gitu. Gampang banget terpicu. Oh, jadi percuma dong kita latih otot yang lemah kalau yang kencengnya masih narik. Bisa dibilang gitu. Makanya fokus nguatin gluteus misalnya, mungkin kurang efektif kalau flexor panggulnya masih kencang banget. Harus diatasi dulu yang kencang. Ini agak beda ya sama pendekatan latihan biasa. Iya juga ya. Terus gimana cara ngatasin yang kenceng itu? Nah, janda nyaranin teknik kayak post isometric relaxation atau PIR buat bantu normalin tonusnya dulu. Terus trigger points itu, titik-titik nyeri di otot itu juga bisa jadi tanda adanya inkoordinasi otot di area situ. Oke, menarik. Sekarang geser dikit ya. Ke bagian yang menurut saya pribadi ini, wah keren banget. Plastisitas otak. Dari Bobat sama Shum Wei Cook nih. Ah, iya. Otak kita plastis. Itu dia. Otak kita tuh bisa berubah, bisa adaptasi. Bahkan setelah cedera, kayak stroke gitu kan. Betul, reorganisasi korteks itu nyata. Tapi, ada tapinya nih. Ini bisa jadi pedang bermata dua kan. Ada resiko learned non-use. Jadi area otak buat bagian tubuh yang jarang dipakai, jadi kayak males gitu ya, atau representasinya malah nyusut. Tepat. Nah, pemahaman ini jadi dasar buat pendekatan kayak CIMT, Constraint Induced Movement Therapy, yang maksa pasien pakai sisi yang lemah itu. Oh, yang tangannya diikat itu ya? Iya, salah satu contohnya. Atau pendekatan yang fokus ke tugas, task-oriented approach, yang banyak dibahas Shum Wei Cook. Prinsip kuncinya dari sumber-sumber ini jelas banget sih, use it or lose it, pakai atau hilang. Jadi, repetisi, intensitas. Betul. Repetisi, intensitas, sama latihan yang spesifik sesuai tugas, itu penting banget buat mancing perubahan positif di otak. Konsep Bobat juga sejalan loh. Dia nekenin fasilitasi biar pasiennya aktif berpartisipasi, Bukan cuma digerakin pasif ya? bukan. Tapi terapis ngasih penanganan spesifik, benerin alignment, interaksi antar segmen tubuh, biar pasien bisa belajar ulang pola gerak yang lebih efisien. Wah, jadi peran otak sama belajar gerak ini gede banget ya. Tapi seringnya kita fokus ke output motorik aja, lupa sama inputnya, input sensorik. Nah, itu dia. Krusial banget. Janda Vera juga kan nekenin banget proprioseksi. Iya, bener. Mungkin teman-teman fisio pernah kan nangani pasien instabilitas pergelangan kaki yang nggak sembuh-sembuh? Sering itu. Nah, kata janda dan studi lain, masalahnya tuh sering bukan cuma ligamennya doang, tapi gangguan input proprioseptif dari sendi, dari otot, yang bikin keseimbangan sama kontrolnya jadi kacau. Betul sekali. Kontrol postural kita, ini dijelasin juga di Shum Wei Cook sama Bobath, itu kan tergantung sama trio sensorik. Trio, apa aja tuh? Somatosensori, itu info dari kulit, otot, sendi, terus visual dari mata,
Sama vestibular dari telinga dalam buat keseimbangan. Biasanya sih sistem saraf kita lebih ngandelin somatosensori. Oke. Ini juga nyambung ke konsep body schema, peta mental tubuh kita gitulah, yang terus diupdate sama input sensorik. Peta mental. Iya, kalau petanya ini kabur, misalnya abis cedera, ya perencanaan sama eksekusi geraknya jadi berantakan. Penting banget buat kita pahami ini pas nilai keseimbangan pasien. Oke, masuk akal banget. Kalau kita udah paham soal saraf sensorik motorik nih kerja bareng, gimana kita lihatnya di klinik? Ada nggak sih petunjuk praktis buat asesmen dari sumber-sumber ini? Ada dong, misalnya nih, observasi postur ala janda. Kalau ada lekukan horizontal di punggung bawah gitu, bisa jadi itu tanda hipermobilitas di segmen itu. Oh, oke. Atau lihat posisi istirahat skapula, ada winging nggak? Itu bisa nunjukin otot tertentu lagi terinhibisi. Sip. Terus dari kinesiologi klinis, Nah, dari kinesiologi ada konsep artrokinematika. Gerakan kecil di dalam sendi kayak roll, glide, spin. Gerakan kecil ini harus benar dulu biar gerakan tulang yang gede, osteokinematika, bisa penuh dan nggak sakit. Contoh paling gampang ya screw home mechanism di lutut pas ekstensi. iya. Terus prinsip link system juga penting banget. Sumber kinesiologi nekenin gimana stabilitas core yang jelek itu bisa jadi akar masalah nyeri lutut atau bahu pas pasien gerak. Jadi bukan cuma masalah lokal di sendinya aja. Kita harus lihat rantai kinetiknya secara utuh pas asesmen. Jadi lihat gambaran besarnya ya, nggak cuma di titik yang sakit. Persis. Pikirin juga konsep kayak insufisiensi aktif atau pasif yang bisa ngebatasin gerakan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, jelas banget kalau rehabilitasi itu jauh lebih kompleks dari sekedar nguatin otot doang. Banget. Ini soal gimana kita paham dan bisa ngaruhin interaksi rumit antara saraf, otot, persepsi sensorik, sama cara otak belajar gerak lagi. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal mungkin buat teman-teman renungkan. Mengingat soal plastisitas otak tadi, terus pentingnya input sensorik yang kita bahas dari Janda, Shumaikuk, Bobat. Gimana ya? Caranya kita bisa lebih kreatif lagi bikin intervensi. Intervensi yang nggak cuma nargetin otot aja, tapi sekalian ngelatih ulang persepsi sensorik sama kontrol motorik pasien. Dan itu dalam aktivitas fungsional mereka sehari-hari. Wah, pertanyaan bagus tuh. Mungkin ada strategi baru yang bisa Anda coba minggu depan berdasarkan insight dari diskusi kita hari ini. Menarik. Oke deh, selamat bereksplorasi ya teman-teman Visio.